Banyak orang yang bermimpi saja tidak berani. Banyak orang yang menginginkan sesuatu itu loh tidak berani. Mengharapkan sesuatu saja tidak berani. Katanya Leonardo da Vinci, apapun yang bisa dimimpikan, dibayangkan, pada saatnya akan bisa diwujudkan. Ini nasihat buat kita. Hidup kita jangan tergantung pada kepemilikan. Kalau hidupmu tergantung pada kepemilikan, maka hidupmu akan diwarnai oleh rasa takut kehilangan. Memiliki terus. Ya, kalau memiliki, kamu akan berhadapan dengan monster yang namanya kehilangan. Jadi kalau ingin hidup tenang, kurangi keterikatan dengan apapun. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Katanya Freud, Leonardo da Vinci was like a man who awoke too early in the darkness while others were all still asleep. Leonardo da Vinci itu seperti orang yang bangunnya terlalu awal dalam kegelapan, sementara orang-orang yang lain masih tidur. Jadi justru sangat banyak orang menghargai karyanya itu sekarang. Kalau zaman dulu mungkin masih beberapa karyanya hanya dianggap mimpi, hanya dianggap omong kosong, hanya dianggap gurauan. Banyak orang mengagumi, wah luar biasa orang ini, itu justru sekarang. Makanya kalian juga begitu, ndak usah mikir pujian, ndak usah mikir viral atau ndak viral. Kalau memang kamu punya karya dan ingin berkarya, berkaryalah. Mungkin masyarakat hari ini ndak menanggapimu, menganggapmu alah anak kemarin sore, ndak apa-apa. Tapi kalau kamu memang berkarya dan karyamu berkualitas, pada saatnya orang akan tahu kualitas dari karyamu. Mungkin sekarang kamu ketutup nama-nama besar, jadi orang tidak peduli dengan karyamu, dengan tulisanmu. Wong siapa sih kamu? Tapi tidak usah khawatir. Kalau tulisanmu, karyamu memang berkualitas, pada saatnya karyamu akan dihargai. Banyak orang yang justru jadi tokoh setelah meninggal. Orang baru sadar bahwa orang ini penting. Kadang-kadang pada saat dia hidup dihujat kiri kanan. Begitu meninggal berlomba-lomba orang memuji. Dasarnya apa? Karya yang ditinggalkan. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk berkarya. Meskipun orang bilang Allah tidak penting, Allah wis tahu, Allah kan banyak gitu. Banyak yang lain kayak gitu, tidak apa-apa. Kalau itu memang kebaikan, berkaryalah. Tidak masalah. Kadang-kadang kamu punya kesadaran baru yang orang belum sadar ke situ. Terus kamu ngomong, terus kamu nulis. Tapi orang cuek, bahkan ada yang melecehkan. Tidak masalah. Pada saatnya orang akan sadar bahwa kamu penting. Yang kamu omongkan berguna. Meskipun mungkin kamu sudah tidak ada. Tapi semoga kamu masih ada. Biar kamu dicari orang. Oke, itu komentarnya Freud. Ini kita mulai masuk ke Leonardo da Vinci. Kita lihat prinsip-prinsip hidup apa sih dari seorang jenius seperti Da Vinci. Ini di antara kalimatnya Leonardo da Vinci. I believe man will fly, and I base this assumption on the fact that God has blessed us with mind that are capable of imagining it. Jauh sebelum manusia menemukan pesawat terbang, helikopter, Leonardo da Vinci bilang, aku percaya bahwa manusia akan bisa terbang. Dan aku dasarkan pandangan ini pada fakta bahwa manusia telah memberi kita, menganugerahi Allah, Tuhan menganugerahi kita dengan pikiran, dengan akal yang bisa membayangkannya. Jadi katanya Leonardo da Vinci, besok manusia akan bisa terbang. Loh,
Dasarmu apa kok ngomong gitu? Dasarnya kita diberi akal untuk bisa membayangkan manusia bisa terbang. Berarti besok manusia bisa terbang. Oh, itu sangat percaya diri. Jadi silahkan kamu bermimpi, besok saya akan jadi presiden. Besok saya akan bisa membuat apa. Saya akan bisa melakukan apa. Tidak apa-apa. Kalau ada orang tanya, kamu tuh ngomong ngawur, dasarnya apa? Dasarnya akalku yang diizinkan Allah untuk membayangkan bahwa aku bisa jadi presiden, bahwa aku bisa melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Dasarnya itu saja, katanya Leonardo da Vinci. Karena seperti saya bilang minggu lalu, banyak orang yang bermimpi saja tidak berani. Banyak orang yang menginginkan sesuatu itu loh tidak berani. Mengharapkan sesuatu saja tidak berani. Cita-citakanlah sejak sekarang, besok Indonesia akan jadi negara yang nomor 1 di dunia. Semua kalah levelnya. Sepak bolanya ranking 1 pokoknya Indonesia. Tapi kamu nggak berani kan mimpi kayak gini. Loh, kalau kamu mimpi aja nggak berani, yo, apalagi kenyataannya. Harus berani, nggak apa-apalah. Meskipun pengalaman sering mengecewakan, tapi ya nggak apa-apa. Harapan masih hidup. Pokoknya kita akan nomor 1 pada saatnya. Nanti, kalau sampai besok-besok kamu sampai tua kok belum, nanti masih lama, ditunggu aja. Oh, itu namanya harapan. Jangan putus harapan, tidak apa-apa. Zaman anakmu, zaman cucumu insya Allah, kalau kiamatnya belum jadi. Oke, kalau keduluan kiamat ya sudah, nanti kita sepak bola di surga. Kalau masuk surga. Karena kelihatannya pemain sepak bola itu kan nanti jarang yang ke surga, kita menang nanti. Ya, jadi kita bikin klub di surga, isinya kiai-kiai, ustadz-ustadz itu. Oke, anything that can be dreamed of will eventually be built. Anyone who says otherwise is fool. Katanya Leonardo da Vinci, apapun yang bisa dimimpikan, dibayangkan, pada saatnya akan bisa diwujudkan. Dan siapapun yang menyatakan sebaliknya, dia orang bodoh. Semua temuan besar itu sumbernya awalnya mimpi. Gimana ya caranya aku bisa bepergian jauh, ndak capek, ndak lama. Loh, itu kan terus muncul ide-ide, temuan-temuan, alat-alat transportasi. Kita bisa kemana-mana. Diawali dari bikin kereta, terus jadi mobil, nyeberang ndak bisa, ya lahir kapal. Kapal masih terlalu lama, lahir pesawat. Awalnya hanya mimpi. Dulu bayanganmu yang bisa nyebrang sungai, di atas air bisa jalan, bayanganmu kan cuma wali-wali. Kamu kan pengen, wah kayak wali itu ya, jalan di atas air. Sekarang nggak perlu wali, kamu bisa naik kapal, kamu bisa naik perahu. Yang bisa terbang, kayak ceritanya Robi'ah sama Hasan Basri itu kan terbang, sholat di atas. Loh, kalau kamu naik pesawat, sholatnya malah di atas awan. Nggak usah nunggu jadi wali. Itulah teknologi. Dulu orang mimpi-mimpi. Kalau nggak dimimpikan, nggak ada keinginan untuk mewujudkan. Kalau nggak diharapkan, nggak akan lahir usaha. Karena kamu punya harapan, maka kamu bersemangat mewujudkan. Kalau bermimpi dan mengharap saja ndak bisa, ya ndak mungkin kamu berusaha untuk mewujudkan. Kalau di awal kamu sudah ndak bisa, Pak, ndak mungkin, Pak. Apa iya, Pak, mungkin begitu? Ya wes, kamu mesti ndak gerak. Tapi kalau kamu berharap, ya kamu punya semangat untuk mewujudkan. Kalau harapannya saja ndak ada, ya sudah. Apa mungkin, Pak, saya lulus cepat? Ya kalau harapan aja ndak, ya mesti kamu ndak lulus cepat. Kamu sendiri ndak ingin mewujudkan karena kamu ndak berharap. Apa mungkin saya bisa punya suami cakep atau istri cantik? Kamu sendiri bilang gitu, ya berarti enggak.
Karena kamu sendiri ya, kalau ada yang cakep maka kamu tidak berani ngejar kan. Ah, tidak mungkin mau sama aku, ya sudah. Gitu loh. Kamu harusnya pakai kalkulasi yang agak matematika, ya tidak apa-apa. Diserang aja, kalau ditolak ya nasib. Kalau diterima untung. Tapi karena kamu tidak ada harapan, kamu kan tidak bergerak. Jadi sebesar Leonardo da Vinci pertama-tama berani bermimpi, berani berharap. Kalau kamu sudah putus asa, kalau kamu sudah matok harapan saja tidak berani, ya tidak akan gerak. Indonesia ini sudah rusak Pak, sudah hancur, tidak mungkin lagi bangkit. Ya kamu akan hidup dengan logika ini. Pak, orang Indonesia itu sudah tidak karu-karuan, sudah. Ya sudah, kamu akan hidup dengan logika ini. Ketika kamu hopeless, tidak ada harapan, ya usaha tidak akan lahir. Kalau tidak ada usaha, ya perkembangan tidak mungkin terjadi. Jadi logikanya dari situ. Oke, katanya Leonardo da Vinci, there are three classes of people. Those who see when they are shown. Dan yang ketiga, those who do not see. Manusia itu ada tiga. Yang pertama, orang yang mau melihat, orang yang paham. Yang kedua, orang yang mau melihat kalau ditunjukkan. Yang ketiga, orang yang tidak mau melihat, tidak mau memahami. Yang pertama ini orang cerdas, orang pinter, orang aktif. Dia mandiri, dia maju karena dirinya sendiri. Tidak butuh dorongan, tidak butuh motivator. Karena kalau untuk maju kamu butuh motivator, ya mungkin kamu tidak maju-maju. Karena kamu nunggu didorong. Motivator itu kan pendorong. Jadi, jadilah orang yang bisa memotivatori dirimu sendiri. Those who see. Yang butuh motivator tadi nomor 2. Those who see when they are shown. Dia mau memahami kalau, dia mau melihat kalau ditunjukkan. Tidak mau nyari sendiri. Pinginnya dituntun. Belajar filsafat kok baca buku males. Kemudian bikin tulisan males. Maunya diceramai terus di ngaji filsafat. Ya. Itu namanya those who see when they are shown. Minta dituntun terus. Jadi ya levelmu di bawah yang pertama tadi. Kalau yang pertama mengejar datanya sendiri, ingin tahu, sampai tahu. Kalau yang kedua nunggu ditunjukkan, baru mau bergerak. Nah yang ketiga ini yang berat, yang tidak mau tahu. Ini 3 klasifikasi dari Da Vinci. Cuma ini mungkin Leonardo da Vinci perlu membaca Imam Ghazali. Imam Ghazali lebih kompleks kategorinya. Ada orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Ada orang yang tahu tapi merasa tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Oh, itu lebih. Imam Ghazali kan gitu klasifikasinya. Hari ini kan banyak orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Akhirnya dia gayanya kayak orang tahu-tahu. Apa tahu-tahu itu? Kayak orang tahu aja, padahal dia tidak tahu apa-apa. Oke, orang kayak ini agak susah. Kalau menurut Imam Ghazali, orang semacam ini yang menyesatkan. Ada yang kayak orang tidur. Kayak orang tidur itu orang ini tahu, tapi dia merasa tidak tahu. Bangunkan, katanya Ghazali. Orang ini kayak orang tidur. Ya kalau kamu tahu dan merasa tahu, alhamdulillah. Kamu tidak tahu dan merasa tidak tahu, itu bagus. Karena kamu tidak akan menyesatkan orang dan mungkin kamu selanjutnya belajar biar tahu.
Atau kalau yang ketiga tadi ya kamu tahu tapi tidak tahu kalau kamu sudah tahu. Mungkin karena kamu kurang introspeksi, jadi sebenarnya kamu sudah ngerti. Tapi kamu kayak orang tidur perlu dibangunkan. Yang bahaya itu yang terakhir. Orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, itu repot. Kemana-mana ngasih tahu orang, menasehati, membimbing, padahal dia sendiri tidak tahu. Itu pun yang dibimbing kok ya manut aja. Nah, orang semacam ini perlu hati-hati kita hadapi. Oke, jadi yang pertama cerdas, those who see. Atau yang kedua, those who see when they are sound. Mungkin ini orang yang agak males. Dan yang ketiga, those who do not see. Orang yang tidak paham, tidak mau tahu. Oke, terus cirinya orang awam, orang biasa. Katanya Leonardo da Vinci, kalau tidak ingin jadi orang biasa, hindari ini. An average human looks without seeing, listen without hearing, touch without feeling, eat without tasting, move without physical awareness, inhales without awareness of odor or fragrance, and talks without thinking. Kalau kalian masih punya ciri ini, berarti kalian orang biasa, orang awam, manusia rata-rata, average human. Jadi, look without seeing. Seeing itu melihat dengan perhatian, makanya see itu kadang diartikan paham. Kalau looks itu hanya lihat. Jadi, mungkin ngaji ini kamu bolak-balik, ada yang sering ketemu tapi tidak see. Hanya looks. Oh, aku tahu dia sering ikut ngaji, saya pernah lihat. Itu hanya looks, belum see. Jadi orang biasa itu hanya looks biasanya, hanya lihat, tapi dia tidak paham, hanya tahu. Maka untuk menghindari agar penglihatanmu tidak sia-sia, perlu see, melihat dengan serius dan paham. Sama antara listen, mendengarkan, dan hearing. Ini sama-sama mendengarkan. Listen and hearing. Kalau mendengarkan, yang hearing itu mendengarkan dengan serius, dengan paham. Makanya ada istilah public hearing, bukan public listening. Kalau mendengarkan radio, kamu listening. Karena radio mungkin kamu dengarkan sambil iseng, sambil lalu, tidak apa-apa. Penyiar yang ngomong apa peduli amat. Yang penting terus lagu yang kamu pesen diputar, kan cuma itu kalau radio. Bukan hearing. Kalau hearing itu mendengarkan dengan attentif, dengan perhatian. Serius. Oke. Jadi misalnya saya ngomong ini, kalau kamu hanya listening, ya paling kamu setengah-setengah ngantuk itu Pak Faiz ngomong ngopo di depan. Itu hanya listening. Tapi kalau hearing, kamu mengejar pemahaman. Kira-kira yang diinginkan Pak Faiz itu apa toh? Nah, itu ada hearingnya. Kok kamu mendengarkan rekamannya ngaji terus segera ngantuk? Nah, itu berarti kamu listening. Belum hearing. Kalau hearing mungkin kamu tidak mau mendengarkan ngaji sebelum tidur karena nggak jadi tidur, tidak mikir. Nah, tidak apa-apa. Ngaji ini mau kamu listening, kamu mau hearing, ya monggo lah. Ya seandainya hanya untuk sebelum tidur terus kamu ketiduran kan alhamdulillah. Berarti ngaji ini punya daya pengobatan terhadap insomnia. Jadi membuatmu terlena dan tidur. Oh, itu luar biasa. Bisa semacam itu tidak sembarangan. Kadang-kadang orang itu dengerin suaramu, kalau dia mau tidur kan kamu malah diusir-usir, jangan berisik. Nah, itu jadi pengantar tidur, berarti luar biasa. Oke, move without physical awareness. Bergerak tanpa kesadaran. Kalau kita orang biasa, katanya Leonardo da Vinci, kalau gerak itu tidak pakai mikir. Geraknya banyak isengnya daripada seriusnya.
Kamu perhatikan sehari-hari gerakmu setiap hari itu. Kira-kira mana yang iseng, mana yang serius. Banyak yang otomatis saja. Kadang-kadang bangun tidur terus tanganmu pegang, dapat HP, terus buka HP. Padahal kamu tidak pernah mikir ini bangun tidur aku butuh HP apa enggak ya. Otomatis saja begitu. Nah, itu berarti without physical awareness. Tanpa kesadaran. Apalagi yang iseng-iseng itu. Kalau tidak iseng gatel. Ngisengin temennya tiap hari. Kalau tidak ngisengin tidak enak. Tidak sadar. Tanpa physical awareness. Apa sih untungnya? Apa sih manfaatnya? Apa sih gunanya? Habis ini aku mau ngapain? Kalau aku begitu terus manfaatnya apa? Ini yang membuat dari 100% hidup kita mungkin tidak ada 60%-nya aktivitas kita yang asli bermanfaat. Kenapa? Karena kita bergerak without physical awareness. Akhirnya tenaga kita sia-sia, energi yang kita keluarkan tidak memberikan banyak hasil. Inhale with awareness of fragrance. Kalau ini ambil nafas, menghirup tapi tidak peduli bau. Gunanya apa? Yang terakhir, ngomong tanpa mikir. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Bukan apa-apa karena kalian sudah pengalaman. Tiap hari kan ngomong tanpa mikir. Oh, kalau mikir dulu saya tidak jadi ngomong. Mending karena mikir kamu tidak jadi ngomong daripada kamu terlalu banyak ngomong lupa mikir. Oke. Terus ini saya potong-potong. Banyak sekali di tulisannya Leonardo da Vinci itu yang pakai kalimat he who. He who itu dia yang kata sambung ya, bukan yang singkatan dari sayang. Nanti dia yang kamu artikan dia yang. He who possess most must be most afraid of loss. Oh, itu pelajaran luar biasa dari Leonardo da Vinci. Ia yang punya paling banyak biasanya punya rasa takut kehilangan paling besar. Kalau ini sederhana sebenarnya. Kalau yang kamu miliki banyak, takut kehilanganmu pasti lebih besar. Ini nasihat buat kita. Hidup kita jangan tergantung pada kepemilikan. Kalau hidupmu tergantung pada kepemilikan, maka hidupmu akan diwarnai oleh rasa takut kehilangan. Jadi, kita kan sering menghubungkan diri kita dengan sesuatu di luar diri kita dengan kata-kata memiliki atau kata-kata punya. Aku sekarang punya pacar loh. Itu alamat kamu akan berhadapan dengan ketakutan kehilangan pacar. Yang tidak punya pacar, tidak punya ketakutan kehilangan pacar. Ya. Salahnya di mana? Salahnya di relasi yang kamu sambungkan dengan pacarmu tadi loh. Salahmu sendiri pakai kata-kata punya. Pakai kata-kata memiliki. Wong sudah bolak-balik dibilangin. Pacaran itu tidak mesti memiliki. Kamu masih memiliki terus. Ya, kalau memiliki kamu akan berhadapan dengan monster yang namanya kehilangan. Ya. Oke ya. Ya tergantung strategimu lah gimana caranya kalimatnya biar tidak punya atau memiliki. Aku sekarang apa ya? Yang tidak punya gitu loh. Aku sekarang ada pacarnya loh. Ada pacarnya. Oke, ya pokoknya jangan dianggap memiliki lah. Emangnya pacarmu itu milikmu kan tidak? Iya. Ya kalian sedang saling membantu berdua, bertukar fungsi, bertukar manfaat. Tapi jangan poses. Harta juga begitu. Aku sekarang punya laptop. Ini laptop milikku loh. Ya sudah, kamu akan berhadapan dengan pada saatnya kamu akan kehilangan laptopmu. Oke, sehingga kalau laptopmu error, rusak, kamu sedihnya luar biasa karena ini kemarin milikmu.
Itu yang agama menasihati kita, wanti-wanti jangan tergantung apapun selain Allah. Karena pasti kamu akan takut dan akhirnya kecewa. Karena semua yang selain Allah pasti akan meninggalkanmu. Jenisnya apapun. Jadi kalau ingin hidup tenang, kurangi keterikatan dengan apapun. Harta, keluarga, anak, istri, dan lain-lain. Bukan berarti nggak boleh dekat. Gak. Yang ngelarang dekat siapa? Jangan terikat. Terikat itu nama lainnya tergantung. Biasanya mengujinya dengan kalimat kalau tidak. Kalau tidak kamu, aku ndak. Kalau tidak ada kamu, hidupnya gelap. Kalau tidak laptop ini, aku ndak bisa kerja. Kalau ndak ngerokok, pikiranku bunek. Itu ciri-ciri ketergantungan. Begitu ada kata-kata kalau tidak, berarti kamu tergantung. Ada proses di situ dan punya potensi kamu kecewa dan kehilangan. Kecewa, kehilangan, rasa takut, kumpul semua di situ. Dinasehati oleh Leonardo da Vinci, he who possess most must be most afraid of loss. Maka yang paling gelisah dengan kehilangan, kalau harta ya orang kaya. Orang yang lebih kaya dia lebih takut kehilangan. Sementara yang lebih tidak punya apa-apa, takutnya lebih sedikit, mau takut kehilangan apa, mau tidak punya apa-apa. Ya. Logikanya sesederhana itu. Makanya jangan mudah tergantung. Terus yang kedua ini, he who think little errs much. Ini kebalikannya. Selama ini kan kamu merasa bahwa kalau banyak mikir banyak salahnya. Ndak, katanya Leonardo kebalik. Justru kalau kamu jarang mikir, kamu akan sering salah. Kenapa? Kamu ndak terlatih berpikir. Jadi justru ndak apa-apa kamu berpikir keliru, ya nanti diperbaiki. Berpikir salah, ya nanti diluruskan, dibenarkan. Berpikirlah terus, ndak masalah. Lama-lama kamu bisa terlatih berpikir kritis, berpikir benar, berpikir lurus. Kalau kamu jarang berpikir, akal otaknya jarang digunakan, ya masih mudah tersesat dalam berpikir. Jadi jangan takut berpikir. Nanti kan banyak mikir, banyak kelirunya. Iya, tapi setelah keliru akan ada perbaikan. Tapi kalau kamu tidak pernah mikir, kamu tidak tahu salahmu di mana. Begitu saatnya kamu mikir, kamu akan salah. Jadi siapa yang berpikirnya sedikit, justru punya potensi salahnya besar. Jadi tidak usah takut berpikir. Berpikir saja. Berpikir itu fasilitas yang diberikan oleh Allah dan luar biasa. Berpikir itu punya ciri kebebasan yang hakiki. Tidak ada orang yang bisa dihalangi saat dia berpikir. Kalau fisikmu bisa dihalangi, bisa dipenjara, bisa dicegah, tapi kalau pikiran tidak. Kamu ingin apapun, kamu punya maksud apapun, kamu menggambarkan, menjelaskan apapun, kalau itu adegannya dalam pikiran, tidak masalah. Di situ ada kebebasan. Maka berpikirlah. Kemudian ada lagi, nah gandengannya mikir itu ngomong. He who truly knows has no occasion to shout. Dia, siapapun yang sudah tahu dengan pasti, biasanya tidak ada lagi kesempatan untuk teriak-teriak. Orang yang masih ribut dengan kebenarannya, biasanya dia masih belum terlalu yakin dengan kebenarannya. Orang yang masih sibuk ingin menunjukkan salahnya orang lain, biasanya itu dilakukan dalam rangka menegaskan benarnya dirinya. Kalau dia masih butuh ingin menegaskan benarnya dirinya, sebenarnya
dia belum terlalu yakin dengan kebenarannya sendiri. Jadi he who truly knows has no occasion to shout. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, biasanya kamu tenang, tidak ribut. Pokoknya aku tahu sendiri kok, kamu mau ngomong apa terserah kamu. Aku sudah ngerti yang sejati. Tapi kalau kamu masih ribut, masih pingin tahu salahnya orang lain di mana, karena yang benar itu aku, biasanya kamu masih butuh justifikasi dari kebenaranmu yang terletak dalam salahnya orang lain. Nah, ini kita harus hati-hati dengan kebenaran yang kita miliki, karena kadang-kadang kita itu kan sibuk nyari kesalahan orang lain. Itu sebenarnya ciri bahwa kita belum terlalu yakin dengan kebenaran kita sendiri. Kalau kita sudah yakin mantap dengan kebenaran kita, biasanya kita tidak butuh lagi penjelasan bahwa orang lain lebih buruk, lebih salah dari kita. Bahwa orang lain yang keliru dan kita satu-satunya yang benar. Kalau sudah yakin ya sudah. Kamu yakin benar bahwa pilihanmu paling cocok, atau kamu yakin bahwa di kampung ini yang paling ganteng aku misalnya. Itu kamu kan sudah tenang. Tapi kalau kamu masih nyari, loh itu kan lebih jelek, itu kan lebih jelek, itu menunjukkan kamu tidak terlalu yakin dengan kegantenganmu. Kami masih butuh untuk dijejer orang yang lebih jelek untuk menegaskan bahwa kamulah yang paling ganteng. Jadi ini boleh kamu jadikan rumus bahwa yang masih ribut untuk mencari siapa yang salah, kemungkinan dia masih belum terlalu yakin dengan kebenarannya sendiri. Kalau dalam tradisi filsafat Islam, ilmu kalam, ada istilah sukunun nafas. Sukunun nafas itu tenangnya jiwa. Jadi di antara parameternya kebenaran itu sukunun nafas. Kalau kamu sudah nyampe pada terminal kebenaran, jiwamu tenang. Sudah tahu aslinya, saya tenang sudah. Tapi kalau belum, masih mencari-cari justifikasi pembenaran, biasanya masih belum tahu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.